Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Jika konsentrasi dua larutan itu berbeda, maka yang terjadi adalah jumlah partikelnya juga berbeda. Contohnya di sini, 2 molar dengan 1 molar lebih banyak jumlah partikel dari 2 molar. Nah, apa yang terjadi apabila jumlah partikelnya lebih banyak? Nah, seperti kita lihat ilustrasi ini. Nah, di sini tanda kuning ya yang berkedip-kedip itu adalah suatu energi yang dihasilkan dari tumbukan. Nah, apabila konsentrasi larutan besar, itu berarti jumlah partikel reaktan lebih banyak, maka tumbukannya semakin efektif ya. Tumbukan efektif ini semakin banyak sehingga energi aktivasi itu akan semakin cepat tercapai. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan, maka laju reaksi juga semakin cepat. Nah, yang kedua faktornya itu adalah suhu. Di sini kita sudah lihat bagaimana perbandingan dua larutan yang suhunya 10 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini dengan jumlah partikel yang sama, pergerakan dari partikel pada suhu 30 derajat Celcius ini lebih cepat. Kita lihat ini hampir 3 kali lebih cepat daripada yang suhunya 10 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi kalau suhu larutan tinggi? Maka poinnya adalah gerak partikel reaktan itu lebih cepat. Maka tumbukan yang efektif itu juga semakin banyak. Mengakibatkan energi aktivasi juga semakin cepat ya untuk dicapai. Sehingga kesimpulannya adalah semakin tinggi suhu larutan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, yang ketiga adalah luas permukaan. Nah, kalau kita lihat balok di sini ada 8 balok kecil sebelah kiri dan 1 balok besar. Nah, sebenarnya ini 8 balok kecil berasal dari 1 balok besar yang kita belah sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, di sini kalau kita hitung sisi dari kubus, permukaan dari kubus ada 6 ya. 1 kubus ada 6, maka sebelah kiri ini kalau ada 8 kubus, maka dia 6 kali 8, 48 sisinya. Permukaannya itu lebih luas gitu ya. Nah, maka kalau misalkan bentuk partikel itu kecil ya, maka luas permukaannya akan bertambah. Tumbukan juga semakin efektif, energi aktivasi semakin cepat tercapai gitu ya. Maka kalau ditanya luas permukaannya yang serbuk itu lebih banyak ketimbang yang butiran, ketimbang yang padatan. Keempat adalah katalis. Nah, di sini ada larutan berwarna bening ditambahkan katalis gitu ya. Dimana katalis ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam reaksi yang berfungsi memberikan alternatif energi aktivasi yang lebih kecil gitu ya. Energi aktivasi dengan katalis ini lebih kecil sehingga lebih cepat tercapai. Sini kita lihat tadi perubahannya ya dari putih, dari warna larutan gitu ya. Kemudian pada akhirnya nanti ini larutan ini akan berubah menjadi. Nah, kemudian di sini katalis dihasilkan kembali di akhir reaksi. Terlihat awalnya katalis ini kuning gitu ya. Maka larutan akan menguning kembali.